Inilah channel Ucok Sitiker Wawancara. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Tonton selalu video-video kami. Wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Elza. Ingin bertanya kepada Bapak yang terhormat. Ya, seperti yang disampaikan oleh kawan saya tadi, bahwa kami tak menyangka kami bisa bertemu langsung oleh Bapak Wakapolres Kota Tanjung Balai, begitu juga Bapak PGRI Kota Tanjung Balai, guru sama seperti saya, calon guru. Nah, seperti yang disampaikan tadi, kita kan namanya semua ini menjadi tujuan kita menjadi seorang pemimpin ke depan. Walaupun kita dipikir kita nggak jadi ketua, setidaknya kita seperti yang disampaikan Bapak tadi, bahwa harus menjadi tiap-tiap dari kita adalah kulukum ro'in wa kulukum mas'ulin, seperti itu kan. Nah, jadi tiap kita adalah pemimpin. Jadi tadi kita kan harus namanya berproses, harus ngikut kata senior dan lain sebagainya. Jadi yang saya tanyakan seperti ini, Pak, ada gitu ketika kita dalam pembentukan proses, pasti ada namanya bangkit, ada juga namanya jatuh, seperti itu. Dan kita terus semaksimal mungkin kita mengikuti proses itu, mendengarkan apa yang disampaikan oleh senior, selagi itu baik selalu kita ikuti. Akan tetapi kadang yang disampaikan senior ini kadang kan ada istilah senior kan dalam artian dia itu memang menunjukkan baik tapi menekan, seperti itu. Jadi yang saya tanyakan, apakah kita dalam berproses seperti ini harus betul-betul bahasanya tekun mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh atasan kita untuk lebih baik, walaupun itu dalam bentuk tekanan ataupun dalam bentuk rasa, ada istilah rasa balas dendam karena dia dulu juga pernah merasakan hal yang sama gitu. Apakah kita ikuti atau bagaimana? Ya, mungkin demikian pertanyaan dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bapak yang kedua yang sudah memberikan materi pada malam hari ini. Saya ingin bertanya kepada Bapak Jumanto, Kapolres ya Pak. Menarik ya jumpa Kapolres pimpinan polisi yang soleh ya Pak malam ini. Kemudian autobiografinya itu buat saya nggak minder ya, yang lahir dari keluarga orang yang rendahan, orang bawah ya, kaum marginal atau proletar gitu Pak. Jadi bisa semangat ya untuk terus berproses gitu. Jadi yang saya ingin tanya Pak, ini terkait tadi ya bicara hukum, kemudian Bapak hari ini sebagai penegak hukum gitu ya, tentang good governance ya Pak. Jadi menariknya adalah ketika tadi bicara hukum dan penegak hukum, saya ingat seorang filsuf klasik Yunani pernah mengatakan gitu, pernah bertanya gitu, apa yang mewujudkan, yang menciptakan negara itu baik, hukum yang baik atau pemimpin atau penegak hukum yang baik yang akan mewujudkan pemerintahan itu baik gitu. Pasti semuanya kita menjawab adalah dua-duanya baik ya, pemimpinnya baik juga produk hukumnya baik, penegak hukumnya baik, produk hukumnya juga harus baik gitu. Jadi Pak, tadi kan menarik, Bapak juga bahas Quran dan segala macamnya gitu kan, penegak hukum yang soleh gitu. Ini kan kalau di kepolisian Pak, kita ini kan terima perintah dari pusat gitu Pak, dari pusat ya, sistem militeristik ya, dari A pusatnya sampai bawah harus A gitu Pak, apapun itu perintahnya gitu, nggak bisa berubah gitu. Jadi ketika ada perintah dari pusat gitu Pak, yang sebagai Bapak, sebagai seorang muslim ya, yang itu misalkan nih Pak ya, itu berlawanan dengan hati Bapak gitu, sebagai seorang Polres yang juga seorang muslim yang taat gitu Pak, gimana Bapak untuk menjalankan itu gitu, ketika memang sangat bertentangan dengan ajaran agama kita misalnya seperti itu Pak, misalnya ya Pak. Mungkin itu yang saya tanyakan Pak. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jumanto, satu lagi lupa Pak, siapa namanya? Pak Amin, insyaallah tokoh ya, menjadi tokoh di masyarakat, insyaallah menjadi suri tauladan bagi kita di sini.
Punten Pak, saya ingin bertanya Pak. Nah, Bapak kan seorang pemimpin. Apakah seorang pemimpin Bapak sudah beberapa kali lah? Ini kan Bapak udah banyak pengalaman nih. Kami lebih ke gaya kepemimpinan Pak. Mohon tahu bagaimana gaya kepemimpinan Bapak lah dalam skala kecil ataupun cukup besar lah, dari pengalaman Bapak sendiri yang ini benar-benar bagaimana mengayomi para staff-staffnya, para tim rangernya untuk mencapai suatu tujuan lah di organisasi. Nah mungkin itu saja Pak, terima kasih. Kepemimpinan itu adalah merupakan sebuah seni sebenarnya. Seni itu kan relatif, situasional ya. Tak misalnya dalam kondisi ini model kepemimpinan kita seperti ini, dalam situasi yang lain seperti nggak bisa. Ya, dia kan dinamis itu. Kalau gaya kepemimpinan itu kan ada gaya kepemimpinan demokratis ya, ada kepemimpinan otoriter, ada kepemimpinan laissez-faire ya. Kalau saya tidak silap dulu, waktu apa? Jadi situasional ya, bisa apa ya? Tapi kalau agak berbeda kalau kita di organisasi dengan organisasi kepemudaan, organisasi mahasiswa dengan organisasi katakanlah kepolisian, kemudian militer. Ya kalau di militer itu memang kepatuhan atasan dengan bawahan dengan atasan itu memang lebih tinggi. Kalau kita di organisasi ini kan nggak gitu. Apalagi kita kan kalau organisasi kepemudaan kemahasiswaan ini kan kita kan nggak digaji, ya kan? Mau saja anggota kita berbuat sudah syukur kali, apalagi kita mau seidealis konsep pemikiran kita sampaikan kepada anggota kita, agak susah. Ya, katakanlah misalnya si A itu ketua PD kami, kemudian susunan kepengurusannya itu ada 17 orang. Pada umumnya 9 orang saja yang aktif, organisasi itu udah bagus sekali. Kadang-kadang yang aktif yang itu juga. Saya nggak tahu kalau di komisariat siapa tadi, komisariat mana tadi? Ya, USU. Itu USU itu komisariatnya universitas ya, bukan? Ada 3 Pak. Ada 3. Jadi antum komisariat apa? Saya amannya di ketua umum kami Merah Putih Pak. Zona kesehatan sosial. Iya. Satu komisariat itu berapa orang apanya? Saat ini kan pengurusan baru Pak, yang lama udah. Ya, yang pengurusan baru Itu saksi Pak, mesti 40 orang. 40 orang. Rekrut ya, belum rekrut. 40 orang. Dari 40 orang itu dalam kepengurusan itu ada kira-kira 90% yang aktif. Enggak ya. Itulah kalau organisasi apa? Organisasi sosial, organisasi apa ya? Kadang-kadang di organisasi ini waktu kongresnya, konferensinya, musdanya bukan tanggung ramainya, apalagi berdiskusi, apalagi membahas tatipnya. Waduh, ya pimpinan sidangnya kadang-kadang kewalahan untuk mengapa terlalu apa. Siapa yang menguasai ADRT biasanya itu menguasai sidang, menguasai forum. Setelah itu terpilih pengurus, saya masukkannya. Setelah itu nanti dilantik, habis pelantikan habis. Jadi pola kepemimpinan itu memang tidak bisa sama semua. Kalau saya di sekolah, karena sekolah itu kan PNS semua, jadi ada hubungannya dengan kita. Kalau kepala sekolahnya artinya apa yang kita instruksikan kepada mereka sesuai dengan peraturan tupoksi yang ada. Kalau mereka tidak mau mengerjakan, orang itu takut nanti kondutennya turun. Nah, ada keterkaitannya kan, ada DP3-nya nanti, SKP-nya nanti bisa bapaknya tidak mau menangani atau segala macam ya. Jadi bisa agak otoriter sedikit sesuai dengan ketentuan yang ada, bukan pula sesuai dengan kemauan kita, sesuai dengan ketentuan yang ada
yang tertera di dalam tupoksi guru, itu kita apakan. Tapi kalau dia organisasi massa, tak bisa seperti itu, ya, tak bisa seperti itu karena mereka tenaga sukarela, ya, karena di dalamnya ini kan orang yang berkeinginan di situ orang yang mengabdi, orang yang ingin mengembangkan diri, kemudian orang yang ingin bersilaturahim. Kemudian kadang-kadang di organisasi ini memang ada senior kita yang memang merasakan, melihat, memandang kita belum pas untuk itu. Mungkin barangkali dia pernah mengalami sesuatu yang tidak enak lah, kultur yang tidak enak lah dari seniornya juga. Kadang-kadang ini diterapkan kepada kita, ya. Dalam hal itu juga kita harus pandai-pandai lah, pandai-pandai, karena itu juga situasional, ya, situasional juga. Saya gambarkan kepada adik-adik sekalian, saya jadi sekretaris PGR ini awalnya, kalau PGR ini agak unik. Dalam sistem kepengurusannya untuk menjadi pengurus itu harus diajukan oleh ranting sekolah-sekolah. Ya, saya diajukan oleh sekolah saya dan beberapa sekolah untuk menjadi, ada namanya F2 itu sekretaris. Hak dan kewajiban saya di PGR itu ada, saya bayar tiap bulan iuran, saya punya kartu. Tapi oleh sekolah saya diutus untuk menjadi peserta, ya, menjadi peserta. Waktu peserta itu kita bedah ADRT. Tidak ada satu pun pengurus kota yang lalu itu yang bisa membenarkan saya tidak bisa masuk di bursa calon sekretaris. Tidak ada satu pun alasan menolak saya untuk bisa masuk di bursa sekretaris. Ya, saya perjuangkan. Akhirnya dibatalkanlah apa yang ditetapkan oleh pengurus kota, panitia penetapan calon. Maka semua yang dicalonkan oleh sekolah boleh dicalonkan masuk dalam bursa. Akhirnya saya masukkan bursa. Kemarin dicoret, tidak bisa karena dengan catatan bla 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 bla. Kita perjuangkan, akhirnya kita bisa masuk. Begitu pemilihan, suara terbesar suara saya untuk duduk di sekretaris pengurus kota, ya. Jadi itu, jadi artinya kayak air kan kadang-kadang begitu. Kalau air itu kan kalau dihambat jalannya dia cari celah, cari yang apa kan begitu kan. Jadi prinsip-prinsip seperti itu perlu juga itu kita bilang apa, filosofi yang seperti itu perlu kita aplikasikan dalam apa, ya. Jadi pengalaman organisasi itulah sebenarnya, ya. Coba adik-adik nanti simak pengalaman organisasi. Maka saya bilang tadi, apapun kesempatan dalam organisasi ini ikuti. Habis nanti DM2 ini mau DM3 ikuti aja sepanjang kita bisa dan punya kemampuan untuk itu. Tapi kalau umpamanya di daerah itu sudah daerah zona hitam, janganlah kita ikuti, ya, jangan kita datangi. Kalau sekarang kan masalah pandemi COVID-19 ini, kalau sepanjang bisa memungkinkan silakan saja, ya, mumpung kita masih muda ini kan waktunya kita menanam. Kalau petani kan waktu muda ini kan istilahnya masa menanam, ya, masa menginvestasi, ya. Nanti sudah kita tamat kuliah, mungkin barangkali kita sudah bisa mulai masuk era memanen, ya, sudah bisa mengutip hasil investasi kita. Ini kan DM2 ini kan investasi untuk kamu kan, ya. Makanya ikuti. Kalau ada yang tertidur mengantuk, tengok orang yang mengantuk supaya gorak kita. Kalau saya dulu di latihan kepemimpinan 1 dulu 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam, kadang-kadang sampai subuh. Banyak lagi kerjaan, tugas banyak dikasihkan. Waduh, gawat. Ya. Kalau
kami dulu begitu, waktu ikut latihan kepemimpinan di LK1 sudah mulai digas. Kadang-kadang jam 12 malam, habis itu sholat nanti sholat apa tahajud, habis itu nanti mengerjakan tugas lagi, pagi harus bangun lagi. Ya. Memang begitulah, harus disiplin. Ya. Jadi, makanya kadang-kadang kalau kita lihat kan di kepolisian, di angkatan darat, kita tahu kan disiplin karena memang masuknya pun nggak bisa main-main ya Pak ya, nggak bisa main, harus memang apa, harus disiplin, harus apa, nggak bisa apa, kayak macam kita kan kadang-kadang masuk porong pukul 8 WIB, kadang-kadang mau 8.30 ya kan, jam karet, ya. Apalagi kalau di porong ini barangkali masih lumayan ya, ya. Kalau nanti ada diskusi, rapat komisariat kami Merah Putih ya, direncanakan jam 14 WIB, insya Allah jam 15 baru mulai ya, atau jam 16, nah, ya kan? Nah, begitulah organisasi kemasyarakatan. Jadi yang mau berubah itu siapa? Kita, kita binafsi. Kita mulai dari diri kita, ya. Jadi ini barangkali, ya. Tapi diskusi ini paling tidak menambah wawasan adik-adik, ya paling tidak kalaupun tak 10 barangkali 0, sekiannya pun bisa lah kita peroleh. Kalau dari Pak Kapolres tadi barangkali banyak yang kamu bisa peroleh, ya, untuk menjadi seorang pemimpin. Kita doakan juga lah Pak Kapolres ini kalaupun tak jadi Kapolres nanti bisa memimpin suatu daerah, ya, suatu daerah dari manapun, ya. Terserah gitu kan. Kita butuh pemimpin seperti Pak Kapolres nih, background polisi, ya kan, tapi wawasan ustad. Nah, jadi ada perpaduan antara ustad seperti Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman itu kan seorang ustad, ya, seorang kiai, tapi ya wawasan kita rindu lah. Ya, kalau mau di Tanjung Balai nanti ada Pak Ucok itu ya, kita hanya doa saja lah, ya Pak Ucok, ya, mudah-mudahan kita rindu, bukan hanya itu, tapi punya power, punya wawasan, punya kemauan, punya kemampuan. Ya, saya terharu tadi, punya prinsip. Pak ini sekarang mencari punya prinsip nih, betul. Saya terharu tadi, punya prinsip setelah keluar SK dari Kapolda itu untuk meng-SK-kan saya jadi Wakapolres. Tugas saya sebagai Kapolres tunduk kepada Undang-Undang Nomor Sekian. Subhanallah. Ya, Pak yang jadi pemimpin begitulah, betul. Ya, kita doakanlah kalau bisa di tengah malam ini kita berdoa supaya Bapak ini punya kesempatan untuk memimpin negara kita nih. Tapi pemimpin daerah kita nih ya. Ya, mudah-mudahan ini barangkali kami atas nama Persatuan Guru Republik Indonesia mengucapkan terima kasih yang mendalam karena kami sudah diberikan kepercayaan untuk memberikan pemaparan di hadapan adik-adik peserta DM2. Kami cukup tersanjung. Mungkin barangkali dalam periode ini lah kami masih pertama kali untuk diajak ikut diskusi di forum-forum seperti ini. Kita berharap nanti adik-adik mahasiswa kami ini setelah ke daerah, tolonglah seperti kata Pak Jumanto tadi, diinisiasi lah. Misalnya kalau pulang ke Pekanbaru, cobalah laksanakanlah DM2 di sana. Kalau tidak, kalau tak ada follow up-nya, tak ada artinya. Ya. Kemudian adik-adik yang ada di sini yang sudah kami Tanjung Balai ini, janganlah setelah selesai DM ini maka selesailah dia. Kembangkanlah kemampuan yang ada di kita ini, yang ada diperoleh di sini untuk melaksanakan berdakwah lah di tengah-tengah masyarakat kita ini. Ya, masyarakat kita memerlukan uluran tangan kita untuk mengembangkan masyarakat, bukan hanya sebagai mahasiswa. Semakin banyak mahasiswa kita latih, semakin banyak mahasiswa kita ajak untuk berorganisasi,
semakin banyak pula lah yang membangun masyarakat ini. Maka ya yakin dan percayalah akan tercapai yang disebut Allah baldatun thayyibatun ghafurur. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.